karena kita sedang kesusahan, kita sedang efisiensi katanya, dan kemudian dampak dari efisiensi itu kita usaha-usaha kita banyak yang kemudian menurun, tapi kemudian kita disuguhkan dengan video-video bermewah-mewahan seperti itu. Itulah yang menjadi kritik atau menyakitkan bagi banyak orang. Selamat malam semuanya. Hari ini lagi viral sekali video Bahlil dan sekeluarga yang turun dari tangga jet pribadi, dan ini kemudian menuai sorotan atau kritikan dari banyak netizen di Indonesia karena ini dianggap bermewah-mewahan, berlebih-lebihan, dan gak cocok lah sama Bahlil. Dan karena ini kemudian rame di media sosial dan menuai kritik yang sangat-sangat tajam dan lucu-lucu, sampai akhirnya HIPMI memberikan pembelaan atau klarifikasi atas apa yang dilakukan oleh Bahlil dan sekeluarga. Kok HIPMI? Ya kalau elit atau kader Partai Golkar itu agak masuk akal, karena ya Bahlil adalah ketua partai dan kemudian sekjen atau wakilnya, nggak bisa ya, wakilnya juga harus klarifikasi sendiri. Atau siapalah dari Partai Golkar itu ya agak masuk akal. Tapi kalau HIPMI yang memberikan klarifikasi, ini kan kayak apa? Apa urusannya gitu kan? Dan apa yang disampaikan oleh HIPMI dalam klarifikasinya yang mengatakan bahwa Bahlil dan sekeluarga menggunakan jet pribadi ini dalam rangka mudik dan itu menggunakan uang pribadinya sendiri, ini menunjukkan bahwa posisi HIPMI ini patut untuk kemudian dipertanyakan gitu. Ini posisinya sebagai apa di keluarga Bahlil, kok tahu sekali? Ya, tapi mungkin hikmahnya gitu ya, pejabat-pejabat kita atau kabinet di Merah Putih ini itu coba ingin memberikan satu gambaran kepada masyarakat bahwa mudik itu bisa menggunakan beragam macam alat transportasi. Seperti misalkan Raffi Ahmad katanya mudik pakai bus. Nggak tahu baliknya pakai apa, tapi katanya mudiknya pakai bus. Jadi kalau Bahlil pakai jet pribadi, ya itu menjadi satu contoh perbedaan. Dan kalaupun menurut HIPMI ini katanya tidak menggunakan APBN, tidak menggunakan uang kementerian atau anggaran sebagai menteri dan sebagainya, ya itu sebatas klaim saja gitu. Kita tidak bisa benar-benar tahu apakah itu menggunakan anggaran pribadi atau anggaran kementerian, karena akses kita tidak akan sampai ke sana gitu kan. Tapi intinya yang dipermasalahkan oleh banyak orang sebenarnya bukan soal jet pribadinya, bukan soal bermewah-mewahannya gitu ya, bukan soal Bahlil dan sekeluarga naik jet pribadi atau menggunakan uang pribadinya. Kita tidak mempermasalahkan itu semua. Seandainya gitu ya, video ini gak viral, tidak divideokan atau tidak ada yang merekam, ya maka Indonesia akan baik-baik saja gitu. Kita tidak akan berdebat soal ini. Yang dipermasalahkan adalah ini kan katanya kita sedang defisit anggaran gitu ya. Kemarin Sri Mulyani katanya defisit sampai 200 triliun, sudah harus ngutang lagi 200 triliun, dan kemudian di banyak lembaga dan kementerian itu dipotong anggarannya sampai 50%, 60%, sampai kemudian kantor kementerian itu terlihat tidak bergairah, ya kan? Yang lampunya dimatiin, AC-nya dimatiin gitu ya, AC-nya dihidupin setengah katanya gitu ya. Dan di tengah cerita-cerita yang sangat-sangat luar biasa harus berhemat-hemat itu, tiba-tiba menterinya naik jet pribadi. Kan itu yang kemudian jadi pertanyaan gitu. Apakah yang harus berhemat itu cuma ASN atau kelas bawahnya gitu, sementara menteri-menterinya nggak bisa hemat gitu kan? Tetap naik jet pribadi gitu kan, yang per jamnya katanya mencapai 135 juta gitu. Tapi ya memang soal cerita naik jet pribadi ini di mata orang Indonesia itu ya masih sangat mewah sekali gitu, karena yang bisa naik jet pribadi itu ya jarang-jarang, beda dengan pesawat gitu. Meskipun memang ini tidak bisa kemudian disamakan dengan kasusnya Kaisang gitu, karena kalau Kaisang itu emang agak lain gitu kan. Dan selain itu Bahlil ini emang orang yang ya kaya raya gitu. Ya kekayaannya itu kan sudah di atas atau lebih dari 300 miliar rupiah. Jadi
Kalau kemudian sewa pesawat 135 juta sejam untuk tujuan dia jalan-jalan atau mudik atau halal bihalal atau apapun namanya, ke Fakfak, ke Maluku dan kemudian ke Sragen, ya itu wajar-wajar saja gitu, daripada dia harus naik pesawat komersil, harus transit berkali-kali, itu akan sangat memakan waktu dan kemudian melelahkan dan juga mahal juga ujung-ujungnya gitu ya, karena dia bersama dengan keluarganya. Jadi ya ini beda dengan kasusnya Kaisang gitu, karena jarak tempuh atau target destinasinya itu beda-beda. Kalau Bahlil ini ya masih cukup masuk akal kalau dia harus ke Fakfak, Maluku dan Sragen dan perlu jet pribadi. Kalau Kaisang kan enggak gitu. Kalau tujuan yang dicapai oleh Bahlil ini atau ingin dikunjungi oleh Bahlil ini kan memang kalau pakai pesawat komersil atau penerbangan biasa itu sulit gitu, atau harus transit, harus ya beberapa kali transit misalkan, dan kemudian itu juga memakan waktu. Sementara Kaisang kan beda gitu ya, dia dari Jakarta ke Amerika yang sebenarnya pakai pesawat biasa itu banyak sekali penerbangannya, dan Kaisang memilih untuk menggunakan jet pribadi. Jadi ya dibandingkan kasus dengan Kaisang gitu ya, lebih negatif si Kaisang. Kalau Kaisang itu memang berlebih-lebihan. Lawang ada kok pesawat komersil atau pesawat kelas bisnis yang mewah juga bisa naik, tapi kemudian dia menggunakan jet pribadi. Kalau Bahlil tujuannya untuk lokal dan kemudian memang sulitlah dia untuk naik pesawat komersil. Jadi ya meskipun sama-sama jet pribadinya, tapi secara kegunaan atau tujuannya itu lebih masuk akal Bahlil. Dan selain itu sekali lagi Bahlil ini kaya raya. Asetnya lebih dari 300 miliar gitu. Tapi kenapa ini kemudian menjadi perdebatan, kemudian menjadi pembicaraan di sosial media? Ya karena memang masyarakat kita itu tidak dididik untuk logis gitu. Kenapa Bahlil naik jet pribadi jadi dikritik? Padahal secara kegunaan itu ya cukup masuk akal gitu. Tapi kenapa tetap dihujat, tetap dikritik gitu? Apa karena Bahlil begitu? Enggak ya? Enggak, tapi ya menurut saya karena memang masyarakat kita tidak dididik untuk logis. Elit-elit kita atau pejabat-pejabat kita itu ya suka menggunakan kebodohan mayoritas masyarakat Indonesia untuk kemudian diberikan informasi-informasi yang ya mau nggak mau harus diterima, harus dianggap sebagai sebuah kebenaran meskipun itu sangat tidak masuk akal. Seperti misalkan hari ini tiba-tiba muncul survei dari LSI katanya, karena kepercayaan kepada presiden itu mencapai 88%. Di tengah kasus korupsi Pertamina, di tengah soal kasus kasus hukum hakim yang disuap atau menerima suap, di tengah IHSG yang sampai anjlok 5%, sampai kemudian bursa efek itu menghentikan trading sementara, sampai Dasko datang ke bursa efek Indonesia, dan semua cerita ketidakpercayaan investor atau masyarakat yang tergambar dalam bursa saham. Bagaimana ceritanya kemudian ada lembaga survei yang berani mengumumkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada presiden mencapai 88%. Lawang situasinya lagi nggak baik-baik aja gini kok gitu ya. Yang ya banyak sekali PHK, puluhan ribu orang di PHK, dan kemudian jumlah pemudik hari ini per tahun ini itu turun, dan itu pertama kalinya selain COVID gitu. Jadi di tengah situasi seperti sekarang nggak masuk akal dengan survei yang seperti itu. Tapi ya karena elit kita memang suka untuk membuat masyarakat kita untuk tetap tidak logis gitu ya. Jadi ya sengaja dikeluarin tuh. Yang nggak logis keluarin aja gitu. Supaya masyarakat tetap percaya. Supaya masyarakat kita tidak bisa berpikir secara logis, ya sehingga kualitasnya jadi begini-begini saja. Dan karena kita sudah membiasakan seperti itu, jadinya kita jadi kebingungan untuk memilih atau berpikir mana yang benar dan salah terkait banyak sekali isu-isu atau peristiwa yang terjadi di Indonesia. Seperti misalkan gitu ya, contoh lainnya untuk memanfaatkan atau mendidik masyarakat untuk tetap tidak logis misalkan. Misalkan ketika Tempo memunculkan satu laporan bahwa Dasko itu dicurigai terlibat dalam operasi judi online di Kamboja gitu. Dan jawaban dari elit partai kita itu, wah Pak Dasko itu haji ya kan. Kan itu udah gak logis gitu, itu udah gak nyambung, sama seperti ini gitu kan.
Jadinya ya karena mungkin gitu ya, mungkin kita sudah dididik seperti itu, jadinya selogis apapun yang dilakukan oleh Bahlil dan menggunakan jet pribadi bersama keluarganya, itu tetap saja tidak bisa diterima. Karena sekali lagi masyarakat kita itu sudah terdidik untuk menerima atau percaya kepada hal-hal yang tidak logis. Jadinya ya mereka nggak bisa berpikir kritis atau logis. Dan ini ya menjadi satu pola yang sangat nggak nyambung gitu ya. Dan buat tim Bahlil atau siapapun pejabat yang ada di negara kita, dan saya tahu ada banyaklah pejabat kita yang menggunakan jet pribadi yang sebenarnya itu tidak bermewah-mewahan kalau tujuannya untuk datang ke lokasi-lokasi atau wilayah yang memang tidak banyak penerbangan komersil di sana. Ya mungkin ke depan para pejabat-pejabat kita perlu untuk kemudian mengevaluasi untuk tidak memvideokan apapun itu kegiatan bosnya gitu ya, karena ya kalau ini sudah divideokan maka potensi untuk bocornya atau muncul ke media sosial itu sangat-sangat tinggi sekali, dan ketika sudah sampai di media sosial diterima sama masyarakat yang mayoritas nggak logis, jadinya ya jadinya menjadi perdebatan seperti sekarang ya. Kalau nggak bisa menurunkan gaya hidup para pejabat kita yang tetap ingin naik jet pribadi, tetap ingin makan sushi dan sebagainya, atau makan lobster, ya setidaknya jangan direkam lah, gitu ya, jangan divideokan, karena itulah yang kemudian membuat masyarakat kita jadi rame atau protes. Jadi ya kalau memang ini tujuannya untuk efisiensi atau dipotong dan semuanya, setidaknya pejabat kita itu sedikit pencitraan lah gitu ya. Meskipun mereka tidak memotong anggaran untuk dirinya sendiri, setidaknya pamer-pamernya itu ya itulah yang dipotong. kecuali bukan pejabat, kecuali memang pengusaha, ya bebas-bebas saja. Mau flexing, mau naik jet pribadi, mau makan lobster, apapun itu terserah saja. Tapi kalau masih pejabat yang katanya dibiayai oleh pajak rakyat, maka memang harus sangat hati-hati terkait isu-isu yang cukup sensitif seperti ini. Karena bagaimanapun di tengah masalah atau situasi yang terjadi di negara kita, yang di tengah daya beli masyarakat yang sedang turun gitu ya. Jadi ini memang sangat sensitif sekali karena kita sedang kesusahan, kita sedang efisiensi katanya, dan kemudian dampak dari efisiensi itu kita usaha-usaha kita banyak yang kemudian menurun, tapi kemudian kita disuguhkan dengan video-video bermewah-mewahan seperti itu. Itulah yang menjadi kritik atau menyakitkan bagi banyak orang. Ya semoga pamer-pamernya dikurangin, dan kalau bisa ya benar-benar hemat atau efisien seperti halnya yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Tapi ya kembali lagi pada akhirnya, pada ujungnya, akses kita untuk sampai mengecek sampai detail apakah ini pakai uang pribadi dan uang kementerian dan sebagainya itu tidak cukup lah, atau tidak bisa lah sampai ke sana. Sehingga ya kembali lagi, kalau ke depan ini menjadi satu pelajaran agar tidak lagi pamer-pamer seperti itu, dan tidak perlulah para stafnya atau karyawannya gitu ya untuk memvideokan para bos kalian yang sedang bermewah-mewahan, karena itu bisa jadi menyakitkan banyak orang, dan orang-orang tidak bisa diberikan penjelasan selogis apapun karena kemarahan yang sudah mereka rasakan itu berada di dalam diri mereka dan mereka alami dalam beberapa bulan terakhir ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.